Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirina Khaled Putri. Sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan, yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajaran, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Yatimah 2017 halaman 354 mengatakan bahwa secara leksikal landasan berarti tumpuan atau asas atau alas. Oleh karena itu, landasan atau pendidikan merupakan tempat berkumpul titik tolak atau dasar pijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, filosofis, ilmiah, hingga yuridis. Tujuan landasan pendidikan. Tentunya landasan pendidikan juga memiliki hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan pengaplikasiannya. Tujuan dari landasan pendidikan adalah sebagai berikut. Pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Persyaratan pendidikan baik dari segi kuantitas, kualitas, bagi seluruh umat manusia. Terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Pendidikan berfungsi sebagai mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Fungsi pendidikan atau fungsi landasan pendidikan yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan pendidikan. Keadilan dan kemerataan pendidikan. Yang keempat, perlindungan fungsi pendidikan pada pakemnya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan yang mencakup asumsi dan teori yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Berbagai asumsi hingga teori yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi dan teori yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu lain yang berhubungan dengan rangka praktik pendidikan. Contohnya adalah landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologi pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan dikenal pula sebagai landasan empiris teori atau faktual pendidikan. Yang terakhir, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yakni asumsi, teori, dalil, dan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Yang akan saya lakukan jika saya seorang pendidik untuk mengimplementasikan landasan pendidikan secara real. Saya akan berusaha memahami pengembangan peserta didik dan saya akan mengembangkan seluruh potensi karakteristik yang ada pada peserta didik seperti karakteristik intelektual, sosial, moral, dan spiritual. Di mana saya akan berusaha membantu siswa saya mencari apa bakat atau potensi yang dia miliki sehingga saya bisa membantu dia untuk mengembangkan potensi tersebut. Karena saat dia tahu apa potensinya, maka dia akan berusaha, dia akan bekerja keras, dan dia akan bersemangat. Menurut artikel yang saya ambil dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang membuat pendidikan di Indonesia semakin melenceng dari cita-cita bangsa. Yang pertama, kecenderungan pendidikan di Indonesia semakin elitis dan tak terjangkau oleh rakyat miskin. Dalam hal ini, pemerintah dituding membuat kebijakan yang diskriminatif sehingga menyulitkan rakyat kecil mengakses pendidikan. Yang kedua, lahirnya sistem pendidikan yang tidak memberdayakan. Dalam konteks ini, kebijakan yang dibentuk semata-mata untuk mendukung status quo dan memapankan kesenjangan sosial. Dharma Ningtyas 2005, pendidikan rusak-rusakan. Yang ketiga, kurangnya orientasi pendidikan terhadap pembangunan moral. Hal ini yang dapat dibuktikan dengan melihat realitas anak-anak yang bertindak
amoral, sehingga sering dikatakan pendidikan minus budi pekerti. Sekian dari saya, hanya ini dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.